Muhammad. Di tengah dunia yang terus berubah, ada satu sosok yang teladan dan ajarannya tetap relevan sepanjang zaman. Dialah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia pilihan yang penuh dengan kasih sayang, kejujuran, dan kesabaran. Mencintainya bukan sekedar mengagumi, tapi meneladani akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui alur film yang akan saya bahas kali ini, kita akan mengenali lebih dalam sosok Rasulullah agar cinta kita padanya semakin bertambah. Semoga dengan bertambahnya kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW akan menjadi amal jariah bagi saya dan amal ibadah untuk Anda. Langsung saja kita bahas. Di awal film, kita diperlihatkan suasana kota Mekah yang saat itu tengah dipimpin oleh seseorang dari kaum kafir Quraisy yang bernama Abu Sufyan. Para kaum kafir Quraisy di kota Mekah sangat menentang ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Di tengah suasana ramai di kota Mekah, terlihatlah kedatangan sosok seseorang yang sedang menunggangi kudanya. Orang tersebut adalah Hamzah bin Abu Muthalib. Beliau ini merupakan kaum muslimin dan sekaligus sahabat dari baginda Rasulullah. Hamzah dikenal dengan keberanian dan kegigihannya dalam membela agama Islam, sehingga disebut juga sebagai singa Allah atau Asadullah. Kedatangan Hamzah bertujuan untuk membebaskan salah seorang kaum muslimin yang saat akan dihukum oleh salah satu petinggi kaum kafir Quraisy, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab ini merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW. Namun kejahatannya terhadap para kaum muslimin sampai-sampai diabadikan di dalam Al-Quran karena ia merupakan musuh Islam yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Ia berbincang kepada Hamzah, membicarakan tentang keadilan di kota Mekah tersebut. Namun tentu saja, keduanya saling berbeda pendapat karena Abu Sufyan sangat menentang ajaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Singkatnya, salah satu tahanan kaum muslimin yang akan dihukum tersebut akhirnya dibebaskan oleh Abu Sufyan dengan syarat ia harus meninggalkan kota Mekah. Hal itu juga berlaku bagi semua orang di bawah kepemimpinannya. Saat Abu Thalib terlihat termenung, adegan beralih mundur di tahun ke-7 Nabi Muhammad SAW berdakwah. Saat itu, para kaum musyrikin semakin semena-mena terhadap kaum muslimin. Mereka begitu menentang ajaran Islam dan bahkan mengancam akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Saat itulah, para petinggi kaum musyrikin sedang bermusyawarah untuk menghentikan baginda Rasulullah dalam berdakwah. Namun tiba-tiba, datanglah Abu Thalib yang merupakan salah satu paman dari Nabi Muhammad SAW. Namun Abu Sufyan berkata kepada Abu Thalib bahwa kekacauan yang terjadi selama ini di kota Mekah dikarenakan dakwah dari Nabi Muhammad. Ia juga menyuruh agar Abu Thalib menghentikan dakwah baginda Rasulullah. Namun dengan tegas Abu Thalib menolaknya dan mengatakan kepada Abu Sufyan untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan segera bertaubat. Mendengar perkataan tersebut, Abu Sufyan pun mengancam akan memerangi Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya dan juga kaum Bani Hashim yang mengikuti ajaran Nabi. Adegan pun berpindah ke beberapa tahun sebelumnya yang mengisahkan tentang kelahiran baginda Rasulullah SAW. Saat itu pasukan yang dipimpin oleh Raja Abrahah menyerbu dan berusaha mengambil alih kota Mekah. Setelah kekacauan yang terjadi karena penyerangan dari Raja Abraha, ia mengutus salah satu dari pengikutnya untuk menemui Abdul Muthalib dan membawanya untuk menghadapnya. Abdul Muthalib adalah ketua kota Mekah pada saat itu dan juga merupakan kakek dari Nabi Muhammad SAW. Setelah Abdul Muthalib menemui Raja Abraha berkata kepadanya
agar ia dan para penduduknya segera meninggalkan kota Mekah. Namun Abdul Muthalib dengan tegas menolaknya dan menyuruh agar Raja Abrahah yang meninggalkan Mekah. Mendengar hal itu, Raja Abrahah pun marah. Ia mengancam akan menghancurkan kota Mekah jika keinginannya tidak disetujui. Singkatnya, akhirnya Abdul Muthalib pun mengajak para warga Mekah untuk keluar kota dan bersembunyi agar tidak terjadi apa-apa di dalam kesunyian kota Mekah yang telah ditinggalkan oleh warganya. Abu Muthalib berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibantu menyelesaikan masalah yang terjadi kepada para kaum muslimin dan penduduk Mekah. Tidak lama kemudian, dengan kuasanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim pasukan burung yang masing-masing membawa batu panas dari neraka. Burung tersebut adalah burung ababil yang siap untuk menghancurkan pasukan Abraha. Di lain tempat, pasukan Abraha bersama gajah-gajah yang ditungganginya segera akan menyerbu kota Mekah. Namun karena kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gajah-gajah yang ditunggangi pasukan Abraha tersebut seketika berhenti dan tidak berani melanjutkan perjalanannya. Berbagai macam cara dilakukan, termasuk menarik gajah-gajah tersebut mau berjalan, namun hasilnya nihil. Bahkan pemimpin pasukan yakni Raja Abraha sampai terlempar dari atas punggung gajah tersebut. Di saat yang sama, pasukan burung ababil segera menyerbu tempat di mana pasukan Abraha berada. Para burung ababil tersebut berputar-putar di atas pasukan Abraha yang mengakibatkan debu-debu berurayan, sehingga gajah-gajah dan kuda-kuda yang menjadi tumpangan para pasukan Abraha pergi meninggalkan tempat tersebut. Kini, hanya tinggal Abraha dan para pasukannya yang terjebak di antara debu-debu yang disebabkan oleh burung ababil tersebut. Sampai tiba saatnya, pasukan burung ababil menjatuhkan batu-batu dari neraka yang dibawanya, sehingga pasukan dari Abraha pun binasa. Masya Allah, begitulah Allah menunjukkan kekuasaannya. Pada suatu malam yang cerah, tiba-tiba muncul cahaya yang sangat terang di langit. Begitu terangnya hingga bisa menerangi kota Mekah yang sedang porak-poranda. Para jemaat Kristen dan Yahudi yang ada di Syria pun menyadari bahwa ini adalah tanda-tanda datangnya utusan terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang agung dan seseorang yang akan menjadi juru selamat. Kelahirannya ini mengguncang keseantero Mekah, sampai-sampai berhala-berhala yang disembah oleh kaum musyrikin pun berjatuhan dan hancur. Abdul Muthalib pun bergegas untuk datang ke jatuhnya cahaya tersebut. Ia pun terkejut, cahaya tersebut berasal dari rumah Aminah. Cahaya yang berasal dari seorang bayi yang baru lahir, dan dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesaat setelahnya, Abdul Muthalib pun mengundang para muslimin untuk mengadakan syukuran atas kelahiran cucu beliau yang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh kaum muslimin. Kabar kelahiran Nabi Muhammad SAW begitu cepat menyebar dan menjadi pembicaraan bagi kaum Yahudi di kota Mekah. Sesaat setelahnya, semua penduduk Mekah pun datang. Abdul Muthalib berdiri di depan semua penduduk Mekah untuk mengumumkan nama dari cucunya tersebut. Sebagai informasi, penanaman bayi yang baru lahir di zaman itu biasanya mengikuti nama-nama patung berhala yang ada. Itu semua adalah tradisi yang sudah turun-temurun dari bangsa Quraisy. Sesaat kemudian, Abdul Muthalib pun berkata, "Muhammad." Para warga Mekah yang berkumpul merasa asing dengan nama tersebut karena tidak sesuai dengan tradisi dan nama berhala yang ada. Dalam kericuan kecil tersebut, terlihatlah sosok Abu Thalib yang saat itu masih muda mencoba menenangkan para penduduk. Karena Aminah tidak bisa mengeluarkan air susu, Abdul Muthalib mencari semua ibu-ibu yang bisa menyusui, bahkan meminta seorang budak yang bernama Suwaibah untuk menyusui. Mengetahui hal tersebut, Abu Lahab yang tidak menyukai Nabi Muhammad pun meminta Suwaibah untuk berhenti menyusuinya. Hal tersebut membuat Abdul Muthalib geram. Ia menanyakan kepada Abu Lahab tentang hal tersebut. Abu Lahab pun dengan sombongnya mengatakan bahwa Suwaibah hanya ditugaskan untuk melayani istrinya, bukan untuk menyusui Nabi Muhammad.
Adegan berganti di saat Nabi Muhammad yang saat itu masih kecil ditawarkan untuk disusui oleh para mudia, yaitu sebutan bagi para bangsa Bani Sa'ad yang datang ke kota Mekah untuk menyusui bayi-bayi dengan berharapkan imbalan. Namun ternyata banyak yang menolak untuk menyusui Nabi Muhammad. Hal tersebut dikarenakan Nabi Muhammad merupakan anak yatim. Namun ada salah seorang yang mau menyusuinya. Wanita tersebut bernama Halimah. Di saat yang sama, Abu Muthalib meminta agar Halimah membawa Nabi Muhammad bersamanya. Hal tersebut tentunya membuat Siti Aminah merasa sedih karena harus berpisah dengan anaknya. Kemudian Halimah dan suaminya pun membawa pulang Nabi Muhammad ke rumahnya. Kehadiran Nabi Muhammad membuat suasana di sekitar rumah mereka pun penuh berkah dan penuh kebahagiaan. Adegan lalu beralih ke 2 tahun setelahnya, di mana terlihat Halimah dan suaminya yang mengantarkan Nabi Muhammad kecil ke ibunya Aminah. Ia pun mengembalikan Nabi Muhammad kepada Aminah sembari memohon agar dia diizinkan untuk mengasuh Nabi Muhammad kembali di saat usianya sudah 4 tahun. Dan Siti Aminah pun menyetujuinya. Sementara itu, Ismail yang masih tidak percaya bahwa Rasulullah kecil adalah utusan Allah, menyuruh para wanita di sana untuk mencari semua bayi-bayi yang telah lahir guna untuk dilihat punggungnya. Ia berharap menemukan bayi dengan tanda di punggungnya seperti Muhammad. Tanda di punggung tersebut adalah tanda-tanda kenabian. Namun sekian lama, Ismail tetap saja tidak menemukan tanda-tanda kenabian di punggungnya seperti Nabi Muhammad. Tidak mau kehabisan akal, Ismail yang masih penasaran dengan Nabi Muhammad pun meminta kepada Abdul Muthalib untuk membawanya. Ia mengiming-imingi akan memberikan kain sutra kepada Abdul Muthalib. Namun dengan tegas, Abdul Muthalib pun menolaknya. Merasa keberadaan Nabi Muhammad sedang terancam karena dicari oleh Ismail, akhirnya Abu Muthalib pun meminta Siti Aminah untuk menitipkan kembali Nabi Muhammad kepada Halimah. Kesedihan pun kembali menghampiri Siti Aminah karena harus berpisah lagi dengan anaknya. Singkat cerita, di saat Nabi Muhammad sedang tertidur di rumah Halimah, tiba-tiba saja ada beberapa gerombolan orang asing yang mencoba menyerangnya. Tidak tinggal diam, suami dari Halimah pun mencoba menyerang balik gerombolan asing tersebut. Esok paginya, suami Halimah yang khawatir dengan keselamatan Nabi Muhammad lantas membawanya kembali ke kota Mekah. Ia menceritakan kejadian semalam kepada Abdul Muthalib dan Abu Thalib. Kemudian, mereka pun segera menyembunyikan Nabi Muhammad ke tempat yang lebih aman. Beberapa waktu kemudian, Siti Aminah membawa Nabi Muhammad kepada keluarganya yang berada di Yathrib. Kedatangan mereka pun disambut bahagia oleh kakeknya. Dengan adanya Nabi Muhammad yang tinggal di sana, kehidupan orang-orang di Yathrib pun menjadi lebih penuh kedamaian dan keberkahan. Siti Aminah pun menunjukkan makam dari ayah Nabi Muhammad yang bernama Abdullah bin Abu Muthalib. Tidak lama berselang, Siti Aminah pun jatuh sakit. Melihat ibunya yang sedang sakit, Nabi Muhammad yang sudah beranjak ke umur anak-anak lantas memetik buah apel untuk diberikan kepada Siti Aminah. Beberapa waktu kemudian, Nabi Muhammad dan Siti Aminah yang masih sakit segera kembali ke kota Mekah. Sementara itu, Abu Thalib mempunyai firasat buruk tentang keadaan Nabi Muhammad dan Siti Halimah. Lantas ia pun meminta izin kepada ayahnya Abdul Muthalib untuk mencari keberadaan mereka. Di tengah perjalanan, Abu Thalib bertemu dengan gerombolan yang mengantarkan Nabi Muhammad dan ibunya. Mereka mengatakan bahwa ada beberapa orang yang sedang mencari Rasulullah kecil beserta Aminah. Beruntungnya, Nabi Muhammad dan ibunya berhasil disembunyikan di desa kecil sekitar tempat tersebut. Abu Thalib pun bergegas ke desa tersebut. Sesampainya di sana, Abu Thalib terkejut karena ibu dari Rasulullah SAW, yakni Siti Aminah, telah meninggal dunia. Sementara itu, Rasul pun pingsan di dekat Siti Aminah karena ditinggalkan oleh ibu tercintanya. Karena kondisi Nabi Muhammad yang tidak kunjung sadar, Abu Thalib pun membawanya ke sebuah sumur dan merendamkannya. Tanpa diduga, ia diserang oleh segerombolan orang yang menginginkan Nabi Muhammad. Singkatnya, Abu Thalib pun berhasil membawa Rasul kecil yang saat itu masih pingsan ke kota Mekah. Penduduk Mekah yang melihat kondisi Rasulullah pun merasa sedih melihatnya. Terlihat di sana Abdul Muthalib, sang kakek pun merasa terpukul ketika berita duka yang menimpa anaknya Siti Aminah sekaligus cucunya yang masih belum sadarkan diri.
Abdul Muthalib akhirnya membawa Nabi Muhammad ke dalam Ka'bah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia segera sadar. Doanya pun langsung diijabah. Seketika Nabi Muhammad terbangun di pangkuan kakeknya tersebut. Kemudian adegan berganti pada sosok ketua kaum Yahudi yang terlihat geram dan marah. Ia mengetahui bahwa penyerangan terhadap Nabi Muhammad kala itu didalangi oleh Ismail. Tetua Yahudi tersebut juga mengecam perbuatan Ismail dan mencopot jubah suci yang dianggap suci oleh kaum Yahudi. Beberapa waktu pun berlalu. Kini Nabi Muhammad sudah menginjak usia hampir remaja. Saat itu Abdul Muthalib mengajarkan kepada Nabi Muhammad cara menunaikan ibadah haji berdasarkan menurut ajaran Nabi Ibrahim dengan benar. Namun naas, ketika mengelilingi Ka'bah, tiba-tiba Abdul Muthalib terjatuh. Dan dari saat itulah dia terbaring lengah di tempat tidurnya. Setiap harinya Abdul Muthalib dikelilingi oleh anak-anak yang setia menjaganya. Namun Abdul Muthalib berkata bahwa ia hanya menginginkan Nabi Muhammad yang berada di sampingnya. Kemudian ia berpesan kepada Abu Thalib untuk menjaga dan merawat Nabi Muhammad. Hal tersebut dikarenakan hanya Abu Thalib lah satu-satunya anak yang bisa dia percayai. Seketika Abdul Muthalib pun wafat. Beberapa waktu berselang, setelah ditinggal oleh ibu dan juga kakeknya, Nabi Muhammad yang kini menginjak remaja setiap hari menggembala kambing-kambing miliknya. Saat menggembala kambing, Rasulullah melihat seseorang ayah yang akan menguburkan bayi perempuannya secara hidup-hidup. Hal tersebut memanglah wajar di zaman itu, karena memiliki anak perempuan adalah beban yang tidak berguna. Melihat kejadian itu, Nabi Muhammad menyambangi bayi tersebut dan menggendongnya. Seketika ayah dari bayi perempuan tersebut pun sadar dan terdiam. Di lain tempat, Abu Lahab mengirim pesan kepada Ismail untuk menyerang Nabi Muhammad yang akan menuju dalam perjalanan gereja Buhaira. Ismail pun segera mencari pembunuh bayaran untuk menuntaskan misi tersebut. Sementara itu, seorang pendeta di Buhaira melihat cahaya di langit. Ia pun meyakini bahwa akan ada utusan Allah yang akan datang. Sambil melihat kitab-kitab yang diyakininya, ternyata benar. Ciri-ciri kedatangan utusan Allah adalah adanya cahaya terang yang ada di langit. Tidak lama kemudian, Nabi Muhammad pun mendatanginya. Setelah bertemu, pendeta dari Buhaira tersebut pun kagum atas fisik dari Rasulullah yang sama persis dengan ciri-ciri utusan terakhir Allah yang ada di kitabnya. Ia pun berkata kepada Nabi Muhammad bahwa dunia akan damai sejahtera di bawah hukum yang sangat adil jika dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tempat lain, Ismail sedang membicarakan rencana menghabisi Rasulullah dengan para pembunuh bayaran yang dia sewa. Namun rencananya tidak sesuai. Pembunuh bayaran tersebut justru menyerang Ismail dan gerombolannya. Beruntung bagi Ismail karena ia masih bisa kabur walaupun dengan anak panah yang menancap di tubuhnya. Sementara itu, rombongan Abu Thalib dan Nabi Muhammad melihat Ismail yang sedang sekarat di perjalanan. Begitu mulianya Rasulullah SAW. Meski Ismail berniat ingin membunuhnya, Nabi Muhammad masih mau menolong Ismail dan membawanya pulang. Beberapa waktu berlalu, kenabian Rasulullah semakin terlihat tatkala ia mampu membuat ikan-ikan di lautan naik ke darat yang menjadi rezeki bagi para nelayan di sana. Abu Thalib yang menyaksikan kejadian tersebut pun semakin yakin bahwa Nabi Muhammad memanglah utusan Allah yang terakhir. Kemudian adegan film ditarik maju saat diperlihatkan Abu Thalib yang sedang merenung. Di saat itu Hamzah dan juga Abu Thalib menegaskan kembali kepada penduduk Mekah bahwasanya Muhammad adalah utusan terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta mereka untuk meyakininya. Namun seketika datanglah Abu Lahab dan Abu Sufyan yang mencoba menghasut para penduduk Mekah dan meminta risalah perjanjian yang pernah dibuat. Abu Thalib pun menegaskan bahwa risalah tersebut telah usang dimakan rayap. Untuk membuktikannya, ia meminta juru kunci Ka'bah untuk membuka risalah perjanjian tersebut. Dan ternyata benar. Setelah risalah perjanjian tersebut dibuka, sudah usang dan tidak dimakan rayap, hanya meninggalkan lafaz Allah. Seketika itu, penduduk Mekah pun percaya dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW
memanglah benar utusan Allah yang terakhir. Mukjizat Rasulullah terus berlanjut. Wahyu yang diterima oleh Rasulullah adalah kumpulan ayat-ayat suci Al-Quran. Disampaikan pertama oleh malaikat Jibril di gua di antara dua gunung, yaitu Gua Hira pada 17 Ramadan 610 Masehi. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Rasulullah dari sekian banyak mukjizat yang telah Allah tunjukkan. Mukjizat bagi para kaum muslimin, umat Rasulullah. Dan film pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Butuh 3 hari bagi saya untuk membuat video ini, dan hanya butuh 3 detik bagi Anda untuk apresiasi dengan cara like, comment, dan subscribe. Buat yang mau request film, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. Akhir kata saya mengucapkan selamat menjalankan puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.